Perkenalkan, nama saya Yovita Raffesia Sugian. Saya dari Prodi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan memaparkan tentang pemungutan PPh pasal 21 final dan pasal 26 bagi SPLN. Konsep dasar pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. PPh bersifat final untuk jenis penghasilan tertentu, artinya pajak yang dipotong atau dipungut dianggap sebagai pajak terakhir dan tidak dapat dikreditkan terhadap PPh tahunan. Konsep ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi pajak dan memastikan penerimaan negara yang cepat, terutama dalam transaksi internasional. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP bertanggung jawab atas pemungutan dengan pemotong pajak seperti perusahaan sebagai pihak yang bertindak sebagai agen pemerintah. Definisi subjek pajak luar negeri atau SPLN. Subjek pajak luar negeri atau SPLN merujuk pada orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak didirikan di Indonesia, tetapi menerima penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang PPh. SPLN mencakup yang pertama, orang pribadi non-residen yang bekerja atau menerima honorarium di Indonesia. Kemudian yang kedua, badan asing yang memiliki anak perusahaan atau menerima dividen dari Indonesia. SPLN dikenai PPh hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia sesuai prinsip sumber penghasilan atau source-based taxation. Identifikasi SPLN dilakukan melalui nomor pokok wajib pajak atau NPWP atau dokumen seperti Certificate of Domicile atau COD untuk klaim tax treaty. Landasan hukum pasal 21 Undang-Undang PPh. Pasal 21 Undang-Undang PPh mengatur pemotongan PPh atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, kegiatan lain, hadiah, dan tunjangan. Untuk SPLN, pemungutan bersifat final jika penghasilan tersebut bersifat sekali bayar atau tidak berulang, seperti honorarium, konsultan asing. Tarifnya adalah 20% dari bruto untuk SPLN, pasal 21 ayat 4, dapat dikurangi menjadi 15% atau lebih rendah berdasarkan P3B. Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 141/PMK 03/2015 mengatur prosedur pemotongan, termasuk pelaporan melalui e-Bupot. Pemotong pajak wajib menyetor pajak dalam waktu 10 hari setelah akhir bulan pemotongan. Landasan hukum pasal 26 Undang-Undang PPh. Pasal 26 Undang-Undang PPh secara khusus mengatur PPh atas penghasilan SPLN dari sumber Indonesia, seperti dividen yaitu sebesar 20%, bunga 20%, royalti 20%, sewa atau imbalan jasa teknik sebesar 20%. Pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan di Indonesia dan bersifat final, kecuali SPLN memiliki bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Tarif dapat dikurangi melalui P3B, misalnya menjadi 10% untuk dividen. PMK nomor 82/PMK 03/2009 mengatur detail pelaksanaan, termasuk kewajiban pemotong untuk memverifikasi status SPLN melalui formulir digit 1. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. P3B adalah kesepakatan bilateral antara Indonesia dan negara lain untuk menghindari pajak ganda atas penghasilan yang sama. Indonesia telah menandatangani P3B dengan lebih dari 70 negara, termasuk Singapura, Belanda, dan Amerika Serikat. Model OECD-UN digunakan sebagai dasar, di mana pasal 26 Undang-Undang PPh dapat dikurangi tarifnya berdasarkan P3B, misalnya royalti menjadi 10%. Selain itu, proyek BEPS OECD mendorong transparansi seperti pertukaran informasi otomatis atau AEOI melalui Common Reporting Standard atau CRS yang diterapkan DJP sejak 2018 untuk memantau aset SPLN. Kemudian selanjutnya adalah mekanisme pemungutan PPh pasal 21 final bagi SPLN. Mekanisme pemungutan PPh pasal 21 final sebagai SPLN dimulai dari identifikasi status penerima penghasilan.
Pemotong pajak, misalnya perusahaan Indonesia yang mempekerjakan konsultan asing wajib memotong 20% dari bruto penghasilan sebelum dibayarkan. Prosedur verifikasi status SPLN melalui dokumen seperti paspor atau COD. Yang kedua, potong pajak dan setorkan ke kas negara melalui SSP atau surat setoran pajak. Kemudian laporkan melalui SPT masa pajak PPh 21. Contoh, seorang konsultan asing menerima honorarium sebesar 100 juta rupiah. Pajak dipotong sebesar 20 juta rupiah. Jika ada P3B, tarif bisa turun menjadi 15% sehingga pajak sebesar 15 juta rupiah. Mekanisme ini memastikan pajak dipungut di sumber, mengurangi resiko ketidakpatuhan. Mekanisme pemungutan PPh pasal 26 bagi SPLN. Untuk pasal 26, pemungutan difokuskan pada penghasilan pasif SPLN. Pemotong misalnya perusahaan Indonesia yang membayar royalti ke perusahaan asing, memotong 20% dari bruto yang prosedurnya yaitu yang pertama, SPLN mengajukan formulir digit 1 untuk klaim P3B. Pemotong pajak sesuai tarif efektif 20% atau lebih rendah. Kemudian setor dan laporkan melalui e-Bupot unifikasi. Adapun contohnya, pembayaran dividen sebesar 500 juta rupiah ke SPLN dari Belanda dengan P3B Indonesia dan Belanda, yaitu tarifnya 10%. Pajak sebesar 50 juta rupiah. Jika tidak ada klaim, tetap 20%. Mekanisme ini efektif untuk mencegah erosi basis pajak. Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak penghasilan PPh 21, pasal 21 final dan pasal 26 bagi subjek pajak luar negeri atau SPLN merupakan mekanisme krusial dalam sistem perpajakan Indonesia untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari aktivitas ekonomi lintas batas. Mekanisme pasal 21 fokus pada penghasilan dari pekerjaan dan jasa dengan tarif final 20%, dapat dikurangi via P3B, sementara pasal 26 menargetkan penghasilan pasif seperti dividen dan royalti dengan prosedur pemotongan di sumber. Landasan hukumnya kuat, didukung Undang-Undang PPh dan peraturan turunan serta selaras dengan regulasi internasional seperti P3B dan BEPS. Namun implementasi menghadapi tantangan seperti identifikasi SPLN, penerapan P3B yang kompleks, kepatuhan rendah, dan hambatan administratif yang dapat mengurangi efektivitas pemungutan. Implikasi hukumnya menjamin kepastian dan sanksi, sedangkan implikasi ekonominya mendukung penerimaan negara sekaligus mendorong investasi asing. Secara keseluruhan, sistem ini efektif dalam mencegah kebocoran pajak, tetapi memerlukan perbaikan untuk adaptasi dengan era digital dan globalisasi. Sekian dari saya, terima kasih.